Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian yang ada di sana? Sehat selalu ya. Nih, kalau Bu Tenri sudah berada di hadapan kalian, saatnya kita belajar tentang bagaimana sih caranya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingat kata kuncinya, kita sama-sama belajar. Belajar berbahasa Indonesia ya. Kalau sudah siap kali ini, yuk kita mulai saja pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dimudah lancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bagi yang belum subscribe, klik. Nah, kemudian jangan lupa menyukai video-videonya Bu Tenri. Setelah itu jangan lupa memberikan komentar, karena ketika kalian sudah bergabung mengikuti pembelajarannya Bu Tenri, berarti semakin memberikan motivasi ya kepada Bu Tenri terus untuk belajar bersama kalian. Hai UKBI. Wah, ketika ada di slide bunyinya Hai UKBI, berarti belajarnya tentang UKBI ya Bu Tenri. Iya, ini adalah video pertama yang harus kalian tonton, wajib ainnya. Ketika kalian mendengar istilah UKBI, yuk kita lihat saja. Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Bagi yang sudah siap tuh mendengar istilah UKBI saja, kalian juga langsung, oh iya, ternyata UKBI adalah salah satu sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, lisan dan tulis ya. Jadi keterampilan berbahasa kita itu diuji di sini, baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, UKBI terdiri dari 5 seksi ya anak-anak hebat. Mulai dari yang seksi yang pertama adalah mendengarkan. Bentuknya adalah soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah merespons kaidah kebahasaan. Bentuknya pun juga pilihan ganda. Kemudian seksi yang ketiga adalah membaca ya. Bentuk soalnya pun pilihan ganda. Tapi untuk seksi yang selanjutnya yaitu menulis, bentuknya adalah bentuk presentasi tulis. Sedangkan berikutnya seksi yang kelima adalah berbicara dalam bentuk presentasi lisan. Tapi untuk kali ini sebagai anak-anak hebat yang pemula, UKBI-nya hanya 3 seksi saja ya. Semuanya dalam bentuk soal pilihan ganda. Mulai dari mendengarkan, merespon kaidah, dan membaca. UKBI seksi 1 yang mendengarkan, anak-anak hebat. Bu Tenri geser dulu. Nah, ini adalah aturan mainnya. Jika kalian ingin mengetahui mulai dari seksi yang pertama, mulai dari mendengarkan, kalian harus bisa mengetahui ya. Ini aturan-aturannya. Coba dibaca sing. Kalian bisa baca sendiri. Kenapa? Ketika kalian membaca aturan main untuk UKBI ini, secara tidak langsung kalian akan mencerna kira-kira tahapannya apa saja saat mendengarkan ya. Sebenarnya ini sudah mulai prosesnya ya. Bu, kenapa nggak Bu Tenri aja baca? Coba ya dibaca dulu ya. Ini dia UKBI yang seksi 1 yaitu mendengarkan. Berikutnya Bu Tenri juga memberikan aturan mainnya untuk yang seksi yang kedua ya, yaitu merespon kaidah. Dari hasil aturan-aturan yang Bu Tenri sampaikan pada slide 1 yang tadi, yang seksi 1 sama seksi 2, nanti juga ada seksi 3. Ini ada dasarnya ya anak-anak hebat. Bukan Bu Tenri bikin sendiri, tidak, semuanya ada dasarnya. Nanti Bu Tenri kasih tahu ada di daftar pustaka ya. Jadi semuanya ini berdasar, bukan maunya Bu Tenri loh ya untuk UKBI, untuk tata caranya. Berikutnya UKBI seksi yang ketiga yaitu membaca nih. Karena setiap keterampilan memang ada aturannya, jangan sampai kalian melewatkannya ya. Ingat, aturan itu harus ditaati ya. Karena kalian sudah mengetahuinya, harus ditaati. Kalau dilanggar, wah salah ini ya. Berikutnya anak-anak hebat, karena memang fokus Bu Tenri untuk pembelajaran kali ini Hai UKBI itu
Bu Tendi akan memberikan contoh sekilas saja ya. Ketika aturan mainnya sudah kalian pahami, sekarang kita langsung mencoba untuk UKBI seksi 1, yaitu mendengarkan. Nanti akan ada sebuah monolog, nah akan ada dialog, nah yang nanti diperdengarkan kalian. Makanya nanti menggunakan alat bantu ya earphone ya. Nah, ini sengaja teksnya memang Bu Tenti sampaikan ke kalian, tapi nanti ketika seksi mendengarkan tidak ada teksnya. Ya, sekali lagi tidak ada teksnya. Kalian hanya fokus untuk belajar mendengarkan. Dari keterampilan berbahasa ini setidaknya bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendengarkan orang lain. Kata kuncinya ya. Baiklah. Ketika Bu Tenri menyampaikan ini ya, melisankan teks ini, kalian berusaha menenangkan diri untuk fokus pada hasil apa yang saya sampaikan ya. Coba tutup mata, kalau misalnya menggunakan alat tulis boleh untuk mencatat ya, karena memang nanti teksnya tidak akan diulang lagi. Nah, ini yang akan disampaikan. Nah, ini bentuknya adalah monolog ya. SMK Telkom Sandi Putra Malang membuktikan sinarnya di ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Jatim Mei lalu di Jember. Sekolah menengah kejuruan dari berbagai kota seperti Surabaya, Banyuwangi, Blitar, dan lain-lain mengirim pemuda daerah terpilih untuk unjuk gigi dalam berbagai bidang lomba. Meskipun berdatangan dari kota-kota besar, pihak sekolah telah yakin mampu menjadi seri panggung pada ajang bergengsi tersebut dengan giat mempersiapkan jauh-jauh hari dalam menggembleng minat dan bakat siswa dalam bidang IT. Ketersediaan mentor yang mumpuni di bidangnya, sarana dan prasarana yang siap mendukung selama pelatihan, ditambah motivasi tinggi dari para peserta menjadi modal dasar siswa untuk mengharumkan kembali nama sekolah di level provinsi. Tidak hanya menaklukkan panggung provinsi, SMK Telkom Sandi Putra Malang siap menjadi nomor wahid di kancah nasional. Nah, ada teks yang disampaikan ya, pelan-pelan seperti itu tadi ya. Kemudian kalian akan bertemu dengan soal perintahnya. Misalnya nih, dalam satu teks yang sudah disampaikan kalian akan menjawab 5 soalnya. Nanti akan ada perintahnya ya. Soal nomor 1 sampai dengan 5 berikut untuk monolog yang pertama. Jadi teks yang Bu Tenti sampaikan tadi itu ada 5 soal, sehingga kalian akan langsung memilih dari beberapa soal dari pilihan jawaban yang tersedia. Titik-titik menjadi kota lokasi ajang lomba kompetensi siswa atau LKS Jatim. Nah, memang di seksi yang pertama ini kalian harus diwajibkan itu untuk merekam, kemudian mencatat apa yang sudah disampaikan oleh pembicara. Fokus ini benar-benar harus dibutuhkan ya. Soal yang pertama jawabannya adalah Jember ya, karena tadi memang sudah ada. Berikutnya, apa yang disampaikan oleh si wanita? Nah, memang soal yang seperti ini itu kerap kali muncul. Kalian harus bisa menyimpulkan kira-kira dari awal sampai akhir pembicara itu menyampaikan apa. Nah, di soal yang nomor 2 adalah kemenangan SMK Telkom Sandi Putra Malang. Itu dari 4 pilihan jawaban kalian harus bisa membuktikan mana pilihan jawaban yang tepat. Dari 4 pilihan jawaban biasanya kalian akan terkecoh. Kalau mau memilih, pastikan 3 jawaban sebelumnya itu tidak terbukti pada teks. Ya, Bu, kan tadi tuh ceritanya kita mendengarkan, kan kita tidak semuanya. Nah, tapi ada tangkapan yang terekam dalam memori kalian. Nah, itu loh fokus ya. Fokus. Berikutnya, kalau tadi bentuknya adalah monolog, sekarang Bu Tenri punya contoh yaitu bentuknya dialog. Ada 2 orang ya. Bagaimana kamu bisa mengenal sekolah itu? Mudah saja, SMK Telkom Malang merupakan sekolah IT terbaik di kota Malang. Wah, jangan-jangan karena kakakmu menempuh pendidikan di sana ya? Benar, karena kakakku mendapat manfaat baik saat bersekolah dan setelah lulus dari SMK itu.
Apakah kamu tertarik dengan dunia teknologi informasi? Perkembangan zaman seperti sekarang menuntut kita untuk mendalami penggunaan teknologi yang dapat mengelola informasi. Manusia mengembangkan teknologi informasi untuk memudahkan beberapa aspek dalam kehidupannya. Bu Tani mau coba dua suara ya. Aslinya nanti kalian akan bertemu ya, akan mendengarkan dua suara yang berbeda ya. Soalnya seperti ini, akan ada perintahnya. Nah, kemudian soalnya seperti ini. SMK Telkom Malang merupakan sekolah IT titik-titik di Kota Malang. Nah, jawabannya ya langsung karena sesuai dengan teks ya, ini terbaik. Kalau soal seksi yang pertama yaitu mendengarkan, kebanyakan soalnya tersurat ya gitu. Jadi harus benar hafal, merekam gitu. Manusia mengembangkan teknologi informasi bla 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 ya, itu untuk memudahkan beberapa aspek dalam kehidupannya gitu. Berikutnya. UKBI seksi 2 merespon kaidah. Nah, kaidah kebahasaan ini ya memang harus terbiasa. Ya, kata kuncinya memang terbiasa menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar gitu. Kata baku, penggunaan kalimat efektif, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf. Nah, seperti itu kaidah ya. Kita kasih contoh aja. Ini contoh yang Bu Tenri ambil dari buku ya, referensinya. Ada dua orang gitu ya, ada dua kalimat berbeda, ada dua dialog gitu ya. Berapa tamu yang sudah datang yang bergaris bawah itu kemudian disuruh kalian memilih kira-kira salah yang mana gitu ya. Kalau misalnya tetap ya pilihan jawabannya ada 4. Yang kedua, masih dikit, banyak yang terlambat. Dari satu soal kalian akan mendapati 2 kata yang bergaris bawah. Dan masing-masing kata bergaris bawah itu ada pilihan jawaban yang harus kalian pilih ya. Kira-kira apakah kedua kata tersebut harus kalian pilih? Antara AB itu satu jawaban, antara CD satu jawaban? Tidak. Tapi kalian akan mencari jawaban yang paling benar hanya satu saja dari 2 soal. Dari 2 sub soal ya. Kira-kira kalau misalnya bagian yang X itu kamu rasa salah, berarti kamu harus pilih salah satu. Yang Y kamu pun juga kalau ngerasa ada salahnya, pilih salah satu. Tapi dari A, B, C, D kalian tetap harus memastikan satu jawaban saja. Kalau soal nomor 1 dengan 2 sub soal, maka jawaban yang benar adalah C. Mengapa? Karena yang paling benar. Untuk soal 1 yang X itu ternyata sudah benar, tidak perlu kalian cari jawabannya. Tapi ternyata yang Y itu harus kamu pilih jawaban yang C. Karena kaidah kebahasaannya mengacu pada bahasa formal. Kata dikit itu masih merupakan kata dengan bahasa yang non formal. Ya. Yang kedua, dalam satu kalimat terdapat 2 kata bergaris bawah. Ya, kalian harus memilih kira-kira mana yang salah. Ya, berarti untuk A dan B itu fokus pada kata latihan. Untuk C dan D itu pilihan jawaban untuk kata bergaris bawah berguna. Kata yang tepat adalah B. Mengapa? Karena merupakan kalimat efektif jika kata latihan itu sama dengan kata sebelumnya yaitu pendidikan. Imbuhannya adalah pean, artinya proses.
Jadi ketika kalimat efektif itu sama-sama menggunakan pe, maka itu yang dimaksud dengan kalimat efektif. Jika kalimat satunya menggunakan pe, satunya menggunakan ke, tidak efektif karena tidak berterima. Ya, bisa dimengerti ya, pelan-pelan saja. Ini soal untuk kalian. Kita akan berangkat ke Bandara Juanda. Baik, saya akan menjemputmu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Mana yang salah? Ya, ternyata yang salah itu ada di nomor X. Harusnya menggunakan Bandara Juanda. Karena bandara ketika mendapatkan nama geografis, dia akan berubah menjadi huruf kapital. Sedangkan untuk yang Y tidak ada masalah karena pukul itu sudah tepat penggunaannya. Wah, gitu ya. Berikutnya, bukan hanya pipi sebelah kiri yang dirasa sakit oleh Mirna, tetapi melainkan juga pipi sebelah kanan. Ini sebuah kalimat ya, tapi harus kalian pilih kira-kira mana yang benar. Ternyata untuk kalimat yang awal atau klausa yang atas itu tidak ada masalah. Ternyata yang salah adalah klausa bawahannya. Bukan hanya itu pasangannya adalah, melainkan juga. Bukan akan tetapi. Ya, itu kita bermainnya di konjungsi. Wah, sip. Berikutnya, sejak mendapat gelar doktor gigi, ia mulai percaya diri membuka tempat praktik dokter gigi di rumahnya. Nah, ternyata penulisan gelar dokter gigi itu D, R, G-nya kecil. Menggunakan titik di akhir. Ya, kemudian tempat praktik nggak ada masalah karena memang menggunakan kata baku yaitu praktik. Nah, kalau di sini fokusnya adalah penggunaan kata baku dan penggunaan singkatan, begitu ya. Ada juga huruf kapital ya. Bisa jadi kamu mikirnya dokter gigi itu D-nya huruf kapital. Tidak, D-nya kecil, R-nya kecil, G-nya kecil. Wes ya. Berikutnya, para siswa-siswi yang berada di area kantin segera kembali ke kelas. Nah, kita berbicara tentang kalimat efektif. Ketika saya menggunakan para siswa-siswi, maka tidak efektif karena jamak untuk kata para. Siswa-siswi adalah kata ulang yang berarti juga jamak. Kalau tadi ada pilihan kata untuk masing-masing kata bergaris bawah, ini tidak. Tipe soal ini satu kalimat itu langsung bisa kamu tebak mana yang merupakan kata yang benar. Ya, mana jawabannya? Yang benar adalah siswa-siswi, ya, itu paling efektif. Kalau para siswi, iya, kalau ternyata memang gendernya adalah semuanya siswi itu perempuan. Tapi ketika menggunakan siswa-siswi itu lebih efektif karena lebih global untuk menyebutkan secara gendernya. Ya, di area kantin tidak masalah. Ya, kemudian di area kantin yang penggunaan D-nya itu terangkai malah salah ya. Sip, benar. Berikutnya, karena sering mengonsumsi buah belimbing, tekanan darah cenderung turun. Akan tetapi tidak bisa dikatakan efektif karena diperlukan kombinasi asupan gizi dengan gaya hidup sehat. Ingat, mengonsumsi belimbing dengan porsi terlalu banyak malah dapat meningkatkan risiko batu ginjal. Bukan salah tuh, meningkatkan loh ya. Mengingatkan. Ya, ini tidak ada soalnya. Maksudnya secara spesifik tidak langsung mengacu kata baku, kata yang tidak baku tidak. Tapi kamu langsung disodorkan 4 pilihan jawaban. A, mengonsumsi. B, belimbing. C, efektif. D, risiko. Jawabannya adalah belimbing karena kata bakunya adalah belimbing. Ya, nanti akan ada soal yang seperti ini tidak langsung secara tersurat kalimat tanyanya. Nggih? Berikutnya UKBI seksi 3 membaca. Masih semangat ya? Hai UKBI.
Nanti kalian akan diberikan sebuah teks ya. Kemudian memang teksnya kalian mau tidak mau akan sekali tayang gitu ya. Moklet Tour, ingat padat mengesankan. Paket tur Lombok 5 hari 4 malam menjadi pilihan bagi Anda yang menghabiskan akhir pekan yang padat dan mengesankan di Pulau Lombok. Keindahan Pulau Seribu Masjid ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta wisata dalam negeri. Paket yang ditawarkan sudah termasuk tiket pesawat, pendamping tur, hotel bintang 3, paket makan, dan tiket masuk objek wisata. Paket wisata 1 hanya 7 juta per orang, wisata Sasak, Pantai Senggigi, wisata 3 Gili, Gunung Rinjani, Mandalika. Paket wisata 2 hanya 6 juta per orang, wisata Sasak, Pantai Senggigi, wisata 3 Gili, Gunung Rinjani. Paket wisata 3 hanya 5 juta per orang, wisata Sasak, Pantai Senggigi, wisata 3 Bali. Harusnya sebutannya tidak menyampaikan ya, karena memang ada proses membaca. Ada tipe orang yang membaca itu dalam hati. Ada tipe orang yang membacanya sedikit menggerutu, ya, mengeluarkan suara. Ada juga yang membaca menggunakan suara yang agak keras, karena memang itu memang cara dia untuk menangkap ya isi. Nah, kalau sudah, nanti kalian akan diberikan soal juga ya. Tiket masuk objek wisata. Nah, langsung gitu aja. Sudah terbayar termasuk biaya pakai tur. Nah, berikutnya akan ada juga seperti ini. Kalau tadi itu soalnya mengacu pada kemampuan kita mengingat ya. Kalau yang ini lebih ke mengidentifikasi, menganalisis gitu ya. Silakan dibaca. Kalau tadi Bu Tani sudah sampaikan karena memang bentuknya adalah iklan. Kalau yang ini mungkin kalian harus membaca. Silakan dibaca. Berikutnya, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah ya, Bu Tenri mencoba menyalin ini satu soal dari buku referensi tentang UKBI. Ya memang sih, kalau memang kalimat utama mau tidak mau kalian harus bisa memastikan itu tadi kalimat utamanya, kalimat yang harus berdiri sendiri, kalimat yang menjadi acuan untuk sebuah kalimat, sebuah paragraf ya. Jawabannya adalah yang A ya, karena memang kalimat utamanya berada di awal merupakan paragraf deduktif ya. Ini dia ketemu daftar pustakanya. Bu Tenri menyampaikan terima kasih kepada Atika Soliha dan kawan-kawan pelatihan UKBI edisi pertama ya, yang Bu Tenri ambilnya dari laman internet ya. Kemudian juga ada dari tim pengembang KKLP UKBI tahun 2021, panduan UKBI adaptif bagi peserta di Jakarta. Kemudian Bu Tani juga mengunduhnya ya waktu itu melalui laman yang sudah Bu Tani sampaikan. Terima kasih karena memang Bu Tenri tidak bisa berdiri sendiri. Ini tadi banyak soal yang Bu Tenri coba untuk kembangkan, tapi tetap harus ada dasarnya. Ya, ini dia dasarnya. Hai UKBI, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang aturan mainnya sebelum kalian benar-benar siap untuk meraih sertifikasi UKBI ya? Kalau sudah, berarti ucapan terima kasih dari Bu Tenri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga video tentang Hai UKBI ini bisa menjadi referensi bagi kalian pemula ya, yang mau melakukan sertifikasi UKBI bagi yang pertama. Ya, semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.